Kalau Uci sendiri bukan keluarga berada, Eli, keluarga yang biasa-biasa aja, cukup gitu. Tapi masih banyak banget kan eh, upgrade hidup atau impian-impian yang pengen Uci capai gitu. Jadi latar belakangnya Uci itu anak bungsu dari keluarga broken home. Nah, broken home itu teman-teman tahu ya, yang mama sama papanya udah pisah gitu. Tapi lucunya ini kan terjadi waktu Uci SD. Uci nggak tahu itu tuh broken home Celi. Jadi waktu papa pergi tuh ya udah kayak biasa aja gitu. Karena papa sama mama tuh nggak pernah bertengkar depan kami. Mungkin di belakang kami Hmm. gitu. Jadi Mm-mm. waktu udah SMP kan ngerasa, ih kok orang bareng terus ya mama papanya gitu. Kok Uce enggak gitu. Baru Uce beranikan nanya, Ma kenapa kok papa nggak ada gitu. Terus baru mama bilang, iya kan mama sama papa udah pisah gitu. Terus baru deh, oh pisah tuh gimana sih? Uce bilang kayak gitu. Ya udah cerai kayak gitu kata mama kan. Pantesan udah nggak bersama lagi gitu kan mama sama papa. Sedih sih, cuman kayak oh ya udah deh gitu. Mumpung masih ada mama gitu kan, mama pasti lebih kuat lah gitu. Menjadi ibu plus ayah buat Uce gitu kan. Kebetulan saat itu abang sama kakak udah berkeluarga. Jadi sejak SD kelas 6 sampai kuliah itu mama yang biayain. Terus singkat cerita gitu kan Eli, ini Uce gabung di ajakan kedua. Karena dulu pernah diajak gitu kan, diajak gabung sama teman, tapi dia ngajakin jualan. Secara anak bungsu gitu ya, benci banget jualan. Taunya duit aja, tapi nggak mau jualan gitu. Akhirnya cuma nolak ajakan yang pertama. Terus mau lagi gitu kan gabung di ajakan kedua sama teman Uce itu karena dia itu beda cerita gitu. Dia bilang, yuk kita bisnis Oriflame yuk gitu supaya bisa punya penghasilan. Emang beneran gitu? Iya beneran, coba deh liatin sama aku kalau emang iya ada yang punya penghasilan. Iya deh diliatinnya penghasilan CLI, penghasilan Kak Uci sama Kak Mega. Saat itu Uci inget banget. Oke, di saat itu yang di saat Uce memang udah sadar gitu kan, udah waktunya Uce gitu mulai untuk bisa punya penghasilan, akhirnya Uce pun memutuskan untuk um, berani bergabung Oriflame. Padahal Uce nggak bisa jualan, benci malahan Celi. Terus nggak bisa bisnis gitu. Tapi karena inget, oh bisa kok Oriflame punya penghasilan, oke kenapa nggak coba aja gitu. Jadi memang Uce tekatin banget meskipun belum bisa jualan, belum bisa bisnis, tapi Uce belajar konsisten dan praktekin ilmunya gitu. Itu singkat cerita dari latar belakangnya Uce. Oke, jadi bukan dari bukan dari istilahnya dari keluarga yang memang udah berada ya, Ce, tapi memang Uce Bukan. justru uh, apa ya istilahnya ya udah pingin punya penghasilan gitu ya pas juga ditawarin ya sama Mega ya. Mega ya waktu itu yang nawarin ya. Bukan, yang nawarin Vira, tapi yang ngajarin Uce itu Kak Mega. Gitu, Oh, Celi. oke, oke. Ya. Nah, terus Uce pas gabung kan masih kuliah kan ya. Itu Yes. izin mama dulu gak? Uce izin. Cuman Uce bilang gini, mah gabung Oriflame ya bisnis. Oh ya udah, mama tuh kayak biasa aja gitu. Gak yang terlalu ngedukung banget. Cuman waktu 5 bulan gabung gitu kan, Uce cerita, mah di Oriflame tuh bisa loh mah punya penghasilan gitu. Terus mama tuh kayak yang, udahlah fokus aja lah kuliah gitu. Uce yang di masa saat itu memang frontal Celi gitu kan. Pas mama bilang gitu tuh, enggak dong ma, ini beneran ma bisa gitu. Dukung apa kayak gitu-gitu gitu. Terus mama bilang ya udahlah pokoknya fokus aja lah kuliah gitu biar nanti tamat kuliah bisa kerja di kantoran kayak gitu kan. Uce yang udah tahu gimana sistem Oriflame gimana kerennya gitu kan penghasilan penghasilannya tuh kayak memang ngerasa nggak terima gitu mama ngomong kayak gitu akhirnya selalu Uce tolak gitu pokoknya asal mama ngomong udahlah kuliah aja fokus gini-gini Uce tuh masih kayak yang mama tuh tenang aja lah nanti punya penghasilan cuma gitu malahan kami sempat berdebat gitu kan CLI berdebat di mana di kondisi yang berdebatnya tuh udah serius banget sampai mama tuh nangis Uce pun juga nangis tapi akhirnya Aduh, ya ya ya. Terus terus iya terus. karena
ya Uci kenapa berani gitu kan debat sama mama ya karena Uci tuh udah ngerasa Oriflame ini udah tepat banget buat Uci gitu. Makanya Uci berani. Tapi karena udah ngelihat mama nangis gitu kan, akhirnya eh, apa namanya ya penolakan mama atau yang tidak setuju mama untuk Uci ngerjain Oriflame itu Uci diamin. Tiap kali mama bilang, udahlah kuliah aja Uci diam. Tapi dalam hati, oke, nanti pasti disetujuin. Pokoknya setiap kali ditegur gitu kan dalam hati oke pasti disetujuin. Malah Uci pernah di kondisi yang lagi ngumpul keluarga besar CLI terus mama ngomong deh tengoklah nih ha, kalau di rumah panggilnya Uci kan, ya malah si Uci nih ha masih kuliah udah bisnis dia kayak gitu-gitu apa soalnya kuliah aja lagi gini-gini langsung lah nyerocos gitu semua keluarga. Ya ampun Uci di kondisi yang semua keluarga itu marah-marah CLI Uci cuma bisa diam dan dalam hati ngomong tenang Uce pasti disetujuin gitu. Bener-bener apa ya nyesek gitu rasanya kan tapi udahlah senyum aja gitu kan padahal hati udah nangis banget tapi akhirnya ya udah karena memang niatnya baik kan buat mama biar bisa bantu uang kuliah gitu kan ya udah Uce kerjain aja terus kalau mama tegur ya udah Uce diam Uce senyum nggak lagi yang kayak ngelawan-ngelawan gitu dan pada akhirnya Uce ngerjain terus punya penghasilan 6 sampai 7 juta. Mama masih biasa aja Celi. Tapi pas udah bisa beliin motor Scoopy Cash, di sana mama baru Ups, ups, bilang, ups. Nanti dulu dong, oke, ngebut banget ya, ngebut banget, oke. Oke, jadi pertama jadi sempat debat sama mama karena mama tuh Banget. pinginnya Uce tuh udah kuliah aja gitu ya. Yes. Cek, boleh tahu nggak mama kerjanya apa sih? Mama Uci itu kerjanya jadi tukang cuci gosok gitu Celi ke rumah-rumah orang. Sehari itu bisa 5 sampai 7 tempat dulu sih, tapi kalau sekarang udah mulai berhenti. Kalau sekarang cuma satu gitu, karena satu satu bosnya ini nggak mau ngelepas mama gitu. Pokoknya nggak mau ngelepas mama lah gitu. Cie pun bilang ya udahlah selagi mama sanggup ya udah gitu. Yang penting jangan dipaksa. Gitu, Cie. Oke, oke. Jadi mamanya Uce ini adalah tukang cuci gosok keliling ya. Waktu itu sempat berapa tempat ya, Cek, sehari? 5 sampai 7 itu sempat 5 dalam sampai sehari. 7 tempat dalam sehari ya, teman-teman. Jadi dan itu ya memang buat biar Uce juga bisa kuliah ya, Ce ya. Bener Nah, banget. terus jadi karena itu ya mungkin karena itu mama sempat debat sama Uce, maksudnya mama pingin lah Uce kuliah dulu aja, nanti baru kerja gitu ya. Nah, memang Yes. memang pada akhirnya ketika teman-teman punya keluarga yang menentang itu dan teman-teman yakin bisnis ini memang pingin banget, bahkan impiannya adalah buat mereka gitu ya, buktiin aja teman-teman ya, cuma perlu bukti aja, mereka cuma perlu bukti aja kok sama kita buktiin gitu ya, orang tua bakal bakal setuju kok gitu bahwa oh anaknya nggak neko-neko nih, anaknya nggak macam-macam, kuliahnya juga tetap jalan kok gitu ya. Oke, nah lanjut ya. Uh, Cek, apa sih impian yang udah kecapai? Nah, tadi nih, lanjut ya, lanjut. Jadi alhamdulillah dari berkat kerja Oriflame terus gitu kan, Uce udah punya penghasilan 6 sampai 7 juta, udah bisa nih ngasih mama uang bulanan. Terus udah bisa gonta-ganti HP udah berapa kali ya? 3 kali deh kayaknya dari hasil uang Oriflame gitu Celi. Terus udah bisa beli apa lagi Uce lupa. Bayar uang kuliah pastinya. Terus Uce pernah di kondisi yang kalau mau kalau mau hangout itu pasti minta-minta uang sama orang tua. Kalau sekarang mah hangout tuh nggak perlu lagi minta-minta sama orang tua kan. Beli laptop juga udah pernah, laptop seharga gaji Uce. Bayangin laptopnya seharga gaji Uce. Itu rasanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah kan berkat. Pokoknya fokus aja deh gitu, fokus yakin pasti bisa. Dan yang paling besar banget selama Uce mengerjakan Oriflame udah bisa beli motor Scoopy Cash buat mama. Nah, di kondisi itulah keluarga besar dan mama pun baru menyetujui Uce untuk ngerjain bisnis Oriflame. Bahkan sekarang mereka itu kalau ketemu sering nanya,
kapan lagi naik gajinya? Ya ampun, dulu aja marah-marah, sekarang nanya kapan naik gaji. Pusing aku tuh, ternyata kayak gitu. Ternyata jadi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka cuma butuh bukti aja bahwa kerja bisnisnya kita jalan, kuliahnya kita juga jalan kayak gitu. Jadi nah dari bisnis ini Uce anak 22 tahun ini udah bisa beliin mamanya motor Scoopy Cash dan kita dikasih tunjuk transfer aja. Jadi bener-bener cash gitu. Ya ampun, gak pakai kredit dong. Gila ya. Iya, tahu nggak pas transfer duitnya tuh Uci tengok-tengok bener dong cek nomor rekeningnya udah bener belum nih, soalnya uangnya kan banyak banget, ya ampun 2 digit, ya ampun itu kayak ini harus bener nih, nggak mau salah nih jangan sampai gitu ya, tapi bener-bener udah bener kok gitu, alhamdulillah. Bersyukur banget ya. Nah terus padahal dari pertama mama nggak gitu setuju, terus begitu dikasih motor apa reaksi mama Cek? Pas dikasih motor itu ya pastinya kayak nangis berkaca-kaca gitu, kayak nggak nyangka gitu. Uci emang pernah bilang, "Ma sabar ya, nanti motornya juga datang," gitu. Terus itu di tahun 2019. Itu di tahun 2019 Uci berani kan ngomong kayak itu sama mama. Mama itu orangnya kalau udah dibilang kayak gitu nagih, Cek Eli. Jadi pas Uci ngomong kayak gitu kan, mama itu ngomong, mama tuh nggak dukung, tapi dia tuh nanya terus, kapan motornya, kapan motornya, kapan motornya. Oke. Di situ, di situ kayak, ya ampun, ini gimana sih orang tua dukung atau enggak sih sebenarnya? Tapi ya udah gitu, Uci kerjain terus aja gitu. Akhirnya waktu Uca kan nggak ada bilang mau beli motor nih. Waktu itu kan belinya pakai uang dari cash buatnya Oriflame. Uca nggak bilang itu buat beli motor pas dapat. Jadi diam-diam aja gitu. Uca belinya kan sama pacar Uca tuh. Jadi kami pergi bentar gitu kan beli motor dan motornya diantar ke rumah. Jadi emang kami slow aja gitu, nggak ada pertanda kayak motornya datang itu nggak ada Celi. Jadi pas motornya udah nyampe gitu kan, ada tetangga yang lihat gitu kan. Itu siapa yang beli motor gitu, keluarlah mama gitu kan, siapa kata mama kayak gitu, itu mau motor kayak gitu kan, langsung mama tuh kayak yang meluk Uce langsung kayak nangis kayak gitu. Celi Uce pun kayak merinding banget rasanya, ya Wow, ampun. jadi surprise banget ya Cek. Iya, bener-bener surprise, nggak tahu mama itu bener-bener nggak tahu. Wah gila, keren banget ya teman-teman. Kebayang gak sih kayak mama tuh bakal gimana gitu kalau maksudnya kalau misalnya teman-teman kasih surprise buat mama salah satu barang atau salah satu uh, kesukaan yang dia tuh udah pingin banget tapi nggak kesampaian karena duitnya dipakai buat anak-anaknya kuliah dan sekolah gitu ya. Terus teman-teman kasih dari hasil bisnis kalian gitu. Aku sih nggak kebayang ya, maksudnya begitu mungkin kadang kadang ada mamah yang gengsi kan ya, kadang ada yang thanks ya, tapi dalam hatinya tuh ya ampun bangga banget gitu ya kan. Bahkan bangganya itu nggak bisa dia ungkapin langsung ke kita, tapi bisa dengan mama tuh cerita ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, itu tuh sampai dibeliin sehari ceritanya mungkin setahun kali kayak gitu Iya, bener-bener ya. bener. Jadi itu rasa bangga yang aku tuh Eli tuh selalu bilang ke member-member bahwa kasih yuk kesempatan orang tua untuk punya rasa bangga itu gitu, untuk ceritain seberapa dia bangga sama anaknya ke teman-teman atau ke saudara-saudaranya. Itu tuh kayak nggak bisa dibayar sih sama uang, tapi kita beli impiannya bayar pakai uang gitu kan. Ya tapi itu Iya, perasaan yang luar biasa sih teman-teman, kayak mereka tuh merasa kayak ih berhasil ya gitu ngedidik anaknya gitu, kayak gitu sih teman-teman ya. iya bener Aduh seneng banget. banget lihatnya Uce, aku bener-bener sih kayak apa ya, terinspirasi banget sama Uce dan bangga banget sih, aku ikut seneng banget. Dan pas kita di Bali ya teman-teman sempat telepon mamanya Uce, padahal dari nggak disetujui ya, dari yang kayak maksudnya debat tentang Oriflame sampai yang kayak aku bilang ke mamanya Uce, aku bilang gini karena kemarin kita kan nggak tahu bakal pandemi, aku bilang Iya, mama nanti ke Bangkok ya bareng gitu. iya.
Itu mamanya udah seneng banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu loh caranya kalau misalnya teman-teman tuh dilarang. Maksudnya keluarga sih sebenarnya bukan ngelarang kita ya buat ngerjain bisnis, tapi buktiin aja lah gitu ya. Bener banget. Oke, benar-benar. Oke, nah C kemarin tuh hitung ya, apa namanya total bonusnya ya C. Berapa C? Iya, gila banget. Gak Sampai nyangka, November. hampir 100 juta. Kurang Iya, dikit. iya. Wah, gila ya, Gak nyangka gila. Oke, next impiannya apa sih, Cek, setelah motornya Mama? Oh iya, tunggu. Jadi Uce ini juga punya impian kan sebenarnya awalnya tuh pengen kasih Mama bulanan, terus Uce tuh nggak pingin mamanya cuci gosok lagi ya, Cek. Dari 6 tempat, 5 sampai 7 tempat, sekarang sisa berapa, Cek? Satu doang. Sisa satu doang. Itu pun karena orangnya nggak mau lepasin mama ya. Iya, mama nggak mau lepasin. Orangnya nggak mau lepasin mama. Iya. Jadi jadi apa ya, maksudnya satu persatu impian Uce kecapai. Yang aku paling seneng adalah Uce udah bikin mamanya nggak usah keliling lagi. Ya ampun, cuci gosok gitu kan, capek banget pasti ya kan. Udah bisa bayar kuliah sendiri. Oke, impian Uce selanjutnya apa, Cek? Pengen beli rumah, karena kan sekarang ini kami bukan rumah sendiri, rumah ini rumah warisan Cek Eli. Habis itu nanti Uce pengen umrohin mama. Pokoknya beli rumah, terus umrohin mama, habis itu nikah. Wow. Nikah impian gitu. Yes. Dan itu kayak maksudnya kayak ada jalannya ya, Cek. Karena di Oriflame kita jadi kayak ada jalannya ya untuk berani ngungkapin semua impian-impian kita dan berani list ya impian-impian yang kita udah punya gitu. Kalau bukan karena Oriflame nggak berani Uce mungkin. Oke, ini di sini pasti pada penasaran ya, Ce. Gimana sih cara Uce bagi waktu antara kerjaan bisnis sama kuliah? Jadi kan Uce mulainya itu waktu awal-awal kuliah banget ya, masih semester 2. Di semester 2 itu padat banget Celi. Kalau bisa dibilang kuliahnya tuh setiap hari gitu. Tanggal merah pun kami kuliah. Jadi semua tanggal itu kayak hitam, nggak pernah tanggal merah gitu. Oke. Ya kan ini kayak iya ada nih. Ini ada junior Uce nih. Hai Tias. Ya kan Tias, kita kalau masih mahasiswa baru itu selalu tanggal merah. Selalu tanggal biru deh. Hitam ini kenapa hitam semua ya, nggak ada libur. Nggak ada libur. Jadi memang kayak ya udah atur aja gitu. Jadi waktu itu tuh Uce mengatur kuliah memang dari pagi sampai jam 6 itu kuliah gitu kan. Terus dari jam 7 malam sampai jam 12 itu waktu Uce ngerjain Oriflame. Terus Uce tidur dari jam 12 sampai jam 2 gitu kan. Bangun jam 2 sampai jam 4 buat belajar, buat ngerjain tugas atau ngelaporan gitu kan. Habis itu tidur lagi, bangun jam 6 atau nggak jam 5. Jam 5 paling cepat, jam 6 paling telat. Gitu, Celi. Gitu setiap hari. Jadi kalau bisa dibilang tidur Uci berapa jam ya? 3-4 jam deh. Tapi terputus-putus gitu. Oke. Terputus-putus gitu ya. Benar-benar diniatin ya, Cek? Yes, bener-bener. Jadi emang diatur banget. Udah punya niat ya. Akhirnya udah manage waktunya sebisa kita gitu. Keren banget ya. Jadi benar-benar diniatin dari awal, teman-teman. Kalau ada niat, kita pasti kebangun kok, beneran. Sepagi apa gitu ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya teman-teman mau piknik gitu ya, misalnya mau piknik sama teman gitu kan. Oh, disuruh bangun pagi nih jam 4 pagi, pasti kebangun. Jam 3. Pasti. Ya kan? Pasti. Karena diniatin. Iya, bener banget. Bener kan? Nah, sama kayak bisnis. Kalau kita niatin, apalagi buat orang tua, pasti kita kebangun deh. Walaupun sepagi apa, mesti kerjain tugas dan sebagainya, pasti kebangun. Memang sih ada kalanya kayak, maksudnya teman-teman tenang aja. Maksudnya ada kalanya lah kita tuh bangun yang kayak, maksudnya kita tuh bangun bisnis tuh kurang tidur, banyak pikiran, terus masih bagi waktu dan sebagainya. Tapi
teman-teman akan ada waktunya kok gitu ya, beliin motor buat mama ya, resign pensiunin mama, kasih uang bulanan gitu, bener-bener akan ada waktunya. Kalian bisa ganti-ganti HP terus ya kan, bisa beli laptop ya gak sih gitu ya. Yes, Bener-bener bener banget. ada waktunya kalian menikmati, tapi juga ada waktunya kalian membangun kayak gitu. Yes, bangun dulu Celi baru nikmatin. Bangun dulu baru nikmatin. Cek apa yang di Oriflame yang paling berkesan buat kamu tuh apa, Cek? Dari Oriflame itu yang paling berkesan buat Celi itu adalah kayak Oriflame itu bikin happy Celi. Bikin happy. Gimana nggak happy gitu ya? Ngerasa kayak kita butuh duit gitu kan. Oriflame mudahkan jalannya dengan kita kerjain bisnisnya itu dari rumah aja, nggak mesti yang harus pakai baju ke kantor kayak gitu kan. Kita ngerjain dari rumah aja loh, happy, enjoy aja. Kita udah bisa punya penghasilan gitu. Happy-nya sih yang Uca dapatin gitu, yang berkesan banget di Uca emang kayak ini bisnis cuman gak terlalu terikat, tapi bisa loh bikin orang-orang udah punya penghasilan kayak gitu. Itu sih Celi yang paling berkesan buat Uce. Happy-nya itu selalu bikin happy, dan di sini tuh Uce ngerasa kayak terdidik moral Uce gitu. Karena dulu sebelum gabung Oriflame itu Uce tipikal orang yang emosional, gampang marah gitu. Tapi sejak gabung Oriflame ini kayak ngerasa lebih lebih legowo. Orang-orang pun pada komen, ih kok kenapa sih sekarang kayaknya lebih lempeng, lebih santai. Perasaan dulu emosional banget ya jadi orang kayak gitu, barbar kayak gitu. Gitu Celi. Lebih kayak yang Oriflame gak cuman kasih kita duit loh, tapi juga kayak ngasih uh, happy-nya gitu, pelajaran-pelajaran hidupnya kayak gitu. Wow, mantap ya, Cek ya. Oke. Jadi ya memang di Oriflame kita nggak cuma belajar tentang 1+1 tuh jadi 2, teman-teman, tapi kita belajar tentang ilmu kehidupan juga, sabar hadapin orang, gimana cara memanage diri sendiri gitu ya, sehingga punya semangat terus, gimana kita leader, maksudnya mimpin orang lain, gimana kita bangunin semangat orang lain, kayak gitu tuh benar-benar learning by doing, jadi sambil ngerjain sambil belajar kayak gitu. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya ke Uce? Jadi kalau pertanyaan dari aku sih udah udah kayaknya udah ya gitu. Terus oh ya, Cek pernah nggak ngerasain ditolak? Nah, pasti banyak yang nanya, Uce pernah ditolak nggak sih gitu kan? Halo, Cek. Teman-teman boleh ketik pertanyaan, nanti pertanyaannya bakal aku tanyain ke Uce, dan bakal ada hadiah buat teman-teman ya. Oke, ya Cek. 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 Uce. Uce. Halo. Ya, Uce. Kedengeran? Ya. Sorry telepon. Iya. Ya, Uce pernah ditolak nggak? Sering banget. Udah biasa. Udah biasa. Oke. Gimana cara Uce nanggepin penolakan? Pernah nggak sih kayak down gitu karena ditolak gitu, Uce? Kayaknya pernah deh, Celi. Pernah. Apalagi Uce emang orangnya dulu kan barbar ya. Jadi kalau mulai sesuatu gitu kan nggak diterima orang itu kayak ngerasa wah gimana gitu kan. Tapi ternyata diajarin bersikap yang baik di Oriflame gitu. Kita itu intinya gini, hidup itu nggak jauh dari yang namanya komunikasi dan silaturahmi kan. Ya jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu hal baru kayak bisnis, ya udah kita mulai jualan. Terus ketika kita jualan,
kita ditolak, ya udah kita belajar untuk senyum palsu dulu, maksa diri buat senyum palsu dulu, supaya ketika kita sering-sering memaksa diri buat senyum palsu, lama-lama bakal jadi natural gitu. Awalnya emang Uci kayak gitu loh, Celi. Jadi kayak ditolak jualan gitu kan, kayak makasih ya Kak, kayak terpaksa gitu kan. Tapi semakin sering-sering dicobain kayak udah biasa aja. Kayak kok kayak apa ya, udah biasa lah gitu. Kayak ya gitu, Celi, enak aja, biasa aja, nggak terlalu kepikiran lagi kayak gitu. Mindsetnya itu kenapa kita mau coba lagi kan, kalau misalnya kita berbisnis ya kan nggak langsung sukses pastinya, pasti kita butuh waktu, butuh proses. Nah ketika kita ditolak, nah kita mau nggak lagi nih lanjutin prosesnya. Ya udah, kalau kita mau belajar untuk menerima, paksa diri buat menerima dulu supaya kita bisa benar-benar menerima dengan ikhlas gitu. Oke, jadi balik lagi kan, maksudnya Uca ditolak, terus mau coba lagi, itu banguninnya gimana, Cek? Ingat impian lagi, Celi. Ingat tujuan Ingat impian awal. lagi Kenapa ya. Ucek kerjain Oriflame gitu. Ya karena kalau kita udah punya suatu tujuan gitu kan, meskipun ditolak, pasti kita pengen coba lagi gitu. Kenapa sih nggak bisa Yes, gitu. Apalagi Uce itu betul. orangnya emang penasaran banget, Cek Eli. Jadi kalau misalnya ngelakuin suatu hal gitu, yang belum berhasil tuh kayak, kenapa sih, ini apa yang salah ya gitu. Jadi kayak terpacu buat Ketantang. coba lagi, terpacu Oke. lagi buat coba lagi, harus sukses gitu. Pokoknya sampai sukses. Kayak Oke, malah kepacu buat coba lagi ya, bukannya yang kayak down gitu ya, Cek ya. nggak down, cuman kayak yang ini Oke. kenapa ya kok bisa ditolak gitu. Akhirnya belajar lagi sama Kak Uci, sama Kak Mega. Yang penting belajar praktek, konsisten, evaluasi gitu. Oke, ini pertanyaan dari Ingrid. Uce kan benci banget tuh sama jualan. Nah, pas awal mula bisnis Oriflame itu cara Uce jualan dan rekrut member itu gimana? Iya, jadi dulu emang benci banget jualan, tapi kayak yang ngerasa, oh ternyata jalannya bisnis Oriflame itu emang harus jualan dan ngerekrut gitu. Ya udah, belajar menerima gitu kan. Oke, terima gitu. Terus diajarin Kak Mega waktu itu, ayo deh coba jualan ke teman-teman dekat dulu gitu. Terus saya bilang, Kak, Uci kan gak punya modal, gimana? Uci bilang gitu kan. Tenang, bisa aja kok, selagi kamu yakin gitu kan, ada orang yang beli, pasti bisa. Ajakin aja mereka buat bayar dulu gitu. Kamu jujur aja ke mereka, jualan tuh dengan jujur aja. Kalau misalnya lagi jualan, terus mereka mau beli, kasih tahu, Kak aku nggak punya modal gitu. Jadi boleh ya Kak, kalau pesan bayar dulu ke aku amanah kok. Kalau udah nyampe aku bakal kasih langsung barangnya kayak gitu, CLI. Jadi bener-bener waktu gabung itu nggak pernah pakai modal, bener-bener murni Uce ajakin mereka bayar dulu gitu. Jadi diajarin Mega ya untuk ya udah Iya, kalau diajarin Kak Mega banget beneran, dari kata-katanya gitu, dari oke. cara-caranya. Wow, wow, wow. Oke, oke. Um, Pertanyaan dari Fadila. Kak Uce, Uce pernah direndahin orang nggak? Gimana Pernah cara banget, nanggapin orang yang merendahkan Oriflame, Cek? pernah banget. Bahkan kayak Uce pernah cerita gitu kan ke teman. Woi, aku lagi bisnis Oriflame. Aku ngeliat loh bisnis ini tuh banyak banget bikin orang punya penghasilan. Ya aku juga pengen jadi orang selanjutnya, Uce bilang gitu kan. Terus mereka bilang kayak gini. Mereka tuh kayak ngeludah, Celi. Di situ kayak yang, ya ampun, ini aku lagi cerita loh, aku tuh pengen punya penghasilan, pengen sukses, ini kok kalian pada kayak gini gitu. Jadi mereka tuh kayak ngeludah. Terus ya udah Uce kayak terkejut gitu kan. Akhirnya Uce bilang, oh, jadi gimana, kalian nggak ngedukung gitu. Terus Uce bilang, ya udah kalau emang gitu tenang ya, nanti aku pasti 5 juta kok, aku yakin gitu. Jadi memang kayak modal keyakinan aja, percaya diri gitu, meskipun dari keluarga nggak dukung, teman-teman juga nggak support gitu. Akhirnya Uce kuatin diri gitu, tegarin bahu, pikiran bahwa oke, gerak aja terus Cek, action aja, pasti sampai gitu. Dan beneran Cek Eli, waktu Cek punya penghasilan 5 juta, orang yang ngeludahin itu minta maaf datang, dan dia gabung waktu itu. Tapi dia cuma sebentar bisnisnya, mungkin karena ya mungkin mereka belum terlalu kuat sama impiannya kali ya, jadi kayak nggak bertahan lama gitu Cek Eli. Semuanya udah pernah Cek laluin, nggak diizinin orang tua, keluarga, diludahin, udah pernah. Oke, jadi
Jadi kuncinya cuma satu ya, Cek. Buktiin ya. Yes, buktikan kita bisa. Gitu ya. Tadi aku udah bacain pertanyaan berapa? 2 ya. 2. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini adalah 3 orang yang nanti bisa mengirimkan alamatnya ke DM aku untuk aku kirimin hadiah. Yeay, enak banget. Pertanyaan ketiga adalah dari Tia. Gimana caranya supaya kita tuh pede sama Oriflame karena harganya, Kak? Karena kan harganya kadang ada yang murah, ada yang mahal gitu. Gimana cara Uce? Uce biasa jualan tuh yang harganya berapa, Cek? Kalau Kan yang anak sering kuliah Uce nih. jual itu, ya waktu awal-awal gabung itu emang di bawah 100.000 Celi. Karena kan baru mulai. Dan itu Uce fokus jualan tender care masker. Itu di harga 20-30 ribu gitu deh. Pokoknya 20-30-40 ribu gitu. Nah, Uce caranya gini, kan kita tahu ya produk Oriflame itu ada yang murah, sedang, dan mahal. Betul. Nah, betul. Terus kan kita tahu diri, kita lagi di lingkungan yang mahasiswa yang tau lah kalau ngeluarin duit itu pasti mikir-mikir. Ya udah, kita pilih nih produk yang menurut kita sesuai dengan budget kantong mereka. Akhirnya Uce pilih lah produk yang di bawah 50 ribu, ya paling-paling mahal 100 ribu lah gitu. Jadi emang Uce pilih 5 produk dan Uce pahamin banget manfaatnya. Ya udah, Uce fokus 5 itu aja, Celi. Tawarin ke orang-orang dengan Uce yang udah paham banget sama produknya, Uce pede gitu. Uce ngerasa ini nggak mahal. Kalau misalnya mereka bilang mahal, udah berarti mereka itu bukan pasar Uce. Uce cari lagi yang lain. Oke, berarti pertama Uce beli produknya dulu, kemudian Uce pasarin, belajar dulu 5 produk itu, gitu kan? Yes. Benar ya? Yes. Iya kan? Benar. 5 produk itu dipelajarin, terus habis itu dipasarin karena udah tahu kualitas kegunaan dari produknya, kayak gitu ya, Cek? Yes, bener banget. Dan penting banget kalau jualan itu harus berbinar-binar gitu, harus semangat, jangan sampai Kak beli Oriflame-nya ya, jangan gitu. Uce aja kalau ketemu sama orang yang jualan kayak gitu, Uce bilang maaf ya Kak nanti dulu. Tapi kalau misalnya ketemu sama orangnya, Kak belilah ini Kak, manfaatnya kayak gini, Uce bakal dengerin dulu Uce dengerin dulu sampai habis. Kalau emang Uce butuh, Uce beli gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang Kak belilah, mukanya memelas, ngomongnya pelan, mau jualan gitu. Iya, gitu. Ini dengan Tias ya. Oke, jadi Uce itu cari produk yang harganya sesuai dengan orang-orang yang mau ditawarin, kayak gitu Tias. Ya, jadi kita pede karena kita tahu juga kegunaan dari produknya, terus kita tawarin sesuai dengan kantongnya mereka. Nah, ini ada yang bagus nih, ucapan dari member aku adalah gini. Terkadang kita tuh nggak pede karena kantongnya kita, tapi kita nggak tahu kantong orang yang kita tawarin tuh jauh lebih tebel loh dari kita. Jadi kita jangan terlalu pesimis. Iya. Kayak dukun ya ibaratnya Celi ya. Kita belum apa-apa udah takut lah nggak dibeli gitu. Ya benar gitu ya. Jadi kita jangan langsung mikir, ini mahal banget. Mahal buat kita, belum tentu mahal buat orang yang kita tawarin. Kayak gitu sih. Ya, terus jangan milih-milih membeli juga gitu. Kadang iyalah gayanya biasa aja tapi dompetnya tebal loh gitu. Yes, kadang kayak orang yang hebring kadang ya seperti itulah. Gitu, kayak tukang sayur di pasar belinya parfum, ya kan? Iya bener banget, parfumnya mahal lagi kan? Yes, kayak gitu. Nah, pertanyaan dari 3 orang tadi, Ingrid, Fadila, sama Tias, kirim DM aku ya alamat kalian. Oke, aku lanjut ke Ibu Sunarsi bertanya, gimana cara rekrut biar orangnya mau, Cek? Kita nggak bisa maksa sih ketika ngerekrut itu. Hai. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya Uce.
Aduh, Tadi tadi kayaknya kenapa jaringan ya? aku deh. Tadi kayaknya jaringan aku putus gitu kayaknya. Terus aku pindah wifi. Ternyata putus beneran. Iya, Oke. lagi seru-serunya kan. Mm-mm, mm. Ini bagus ya. Ini gambarnya Uce juga jelas nih. Oke, kayaknya aku ulang aja ya, Cek. Oke, kita ulang Oke, saja. teman-teman. Maaf ya, ini ulang lagi. Jadi ini adalah Uce, anak usia 22 tahun yang kemarin kita hitung nih penghasilannya Uce selama 1 tahun ini sampai bulan November itu hampir 100 juta. Nah, kita pengen tahu dong ya latar belakangnya Uce apa sih, Ce? Emang Uce dari keluarga berada atau gimana, Ce? Kalau Uci sendiri bukan keluarga berada, Cek Eli, keluarga yang biasa-biasa aja, cukup gitu. Tapi masih banyak banget kan eh, upgrade hidup atau impian-impian yang pengen Uci capai gitu. Jadi latar belakangnya Uci itu anak bungsu dari keluarga broken home. Nah, broken home itu teman-teman tahu ya, yang mama sama papanya udah pisah gitu. Tapi lucunya ini kan terjadi waktu Uci SD. Uci nggak tahu itu tuh broken home Celi. Jadi waktu papa pergi tuh ya udah kayak biasa aja gitu. Karena papa sama mama tuh nggak pernah bertengkar depan kami. Mungkin di belakang kami Hmm. gitu. Jadi Mm-mm. waktu udah SMP kan ngerasa, ih kok orang bareng terus ya mama papanya gitu. Kok Uce enggak gitu. Baru Uce beranikan nanya, Ma kenapa kok papa nggak ada gitu. Terus baru mama bilang, iya kan mama sama papa udah pisah gitu. Terus baru deh, oh pisah tuh gimana sih? Uce bilang kayak gitu. Ya udah cerai kayak gitu kata mama kan. Pantesan udah nggak bersama lagi gitu kan mama sama papa. Sedih sih, cuman kayak oh ya udah deh gitu. Mumpung masih ada mama gitu kan, mama pasti lebih kuat lah gitu menjadi ibu plus ayah buat Uce gitu kan. Kebetulan saat itu abang sama kakak udah berkeluarga. Jadi sejak SD kelas 6 sampai kuliah itu mama yang biayain. Terus singkat cerita gitu kan Eli, ini Uce gabung di ajakan kedua. Karena dulu pernah diajak gitu kan, diajak gabung sama teman, tapi dia ngajakin jualan. Secara anak bungsu gitu ya, benci banget jualan. Taunya duit aja, tapi nggak mau jualan gitu. Akhirnya cuma nolak ajakan yang pertama. Terus mau lagi gitu kan gabung di ajakan kedua sama teman Uce itu karena dia itu beda cerita gitu. Dia bilang, yuk kita bisnis Oriflame yuk gitu supaya bisa punya penghasilan. Emang beneran gitu? Iya beneran, coba deh liatin sama aku kalau emang iya ada yang punya penghasilan. Iya deh diliatinnya penghasilan CLI, penghasilan Kak Uci sama Kak Mega. Saat itu Uci inget banget. Oke, di saat itu yang di saat Uci memang udah sadar gitu kan, udah waktunya Uci gitu mulai untuk bisa punya penghasilan. Akhirnya Uci pun memutuskan untuk um, berani bergabung Oriflame. Padahal Uci nggak bisa jualan, benci malahan Celi. Terus nggak bisa bisnis gitu. Tapi karena inget, oh bisa kok Oriflame punya penghasilan, oke kenapa nggak coba aja gitu. Jadi memang Uci tekatin banget meskipun belum bisa jualan, belum bisa bisnis, tapi Uci belajar konsisten dan praktekin ilmunya gitu. Itu singkat cerita dari latar belakangnya Uci. Oke, jadi bukan dari bukan dari istilahnya dari keluarga yang memang udah berada ya, Ce, tapi memang Uce Bukan. justru uh, apa ya istilahnya ya udah pingin punya penghasilan gitu ya pas juga ditawarin ya sama Mega ya. Mega ya waktu itu yang nawarin ya. Bukan, yang nawarin Vira, tapi yang ngajarin Uce itu Kak Mega. Gitu, Oh, Celi. oke, oke. Ya. Nah, terus Uce pas gabung kan masih kuliah kan ya. Itu Yes. izin mama dulu gak? Uce izin. Cuman Uce bilang gini, mah gabung Oriflame ya bisnis. Oh ya udah, mama tuh kayak biasa aja gitu. Gak yang terlalu ngedukung banget. Cuman waktu 5 bulan gabung gitu kan, Uce cerita, mah di Oriflame tuh bisa loh mah punya penghasilan gitu. Terus mama tuh kayak yang, udahlah fokus aja lah kuliah gitu. Uce yang di masa saat itu memang frontal Celi gitu kan. Pas mama bilang gitu tuh
enggak dong ma, ini beneran ma, bisa gitu. Dukung apa kayak gitu-gitu gitu. Terus mama bilang ya udahlah pokoknya fokus aja lah kuliah gitu biar nanti tamat kuliah bisa kerja di kantoran kayak gitu kan. Uce yang udah tahu gimana sistem Oriflame, gimana kerennya gitu kan penghasilannya tuh kayak memang ngerasa nggak terima gitu. Mama ngomong kayak gitu, akhirnya selalu Uce tolak gitu. Pokoknya asal mama ngomong, udahlah kuliah aja fokus gini-gini. Uce tuh masih kayak yang, mama tuh tenang aja lah, nanti punya penghasilan gitu. Malahan kami sempat berdebat gitu kan, Cek Eli berdebat di mana di kondisi yang berdebatnya tuh udah serius banget sampai mama tuh nangis, Uce pun juga nangis. Tapi akhirnya Aduh, ya. iya Terus. karena ya Uce kenapa berani gitu kan debat sama mama ya karena Uce tuh udah ngerasa Oriflame ini udah tepat banget buat Uce gitu. Makanya Uce berani. Tapi karena udah ngelihat mama nangis gitu kan, akhirnya eh, apa namanya ya penolakan mama atau yang ketidaksetujuan mama untuk Uce ngerjain Oriflame itu Uce diamin. Tiap kali mama bilang, udahlah kuliah aja Uce diam. Tapi dalam hati, oke, nanti pasti disetujuin. Pokoknya setiap kali ditegur gitu kan, dalam hati, oke, pasti disetujuin. Malah Uce pernah di kondisi yang lagi ngumpul keluarga besar Cerli. Terus mama ngomong deh, tengoklah nih ha. Kalau di rumah panggilnya Uci kan. Ya malah si Uci nih ha, masih kuliah, udah bisnis-bisnis dia kayak gitu-gitu. Apa soalnya kuliah aja lagi gini-gini. Langsung lah nyerocos gitu semua keluarga. Ya ampun Uci di kondisi yang semua keluarga itu marah-marah CLI, Uce cuma bisa diam dan dalam hati ngomong tenang Uce pasti disetujuin gitu. Bener-bener apa ya nyesek gitu rasanya kan, tapi udahlah senyum aja gitu kan, padahal dalam hati udah nangis banget. Tapi akhirnya ya udah karena memang niatnya baik kan buat mama biar bisa bantu uang kuliah gitu kan, ya udah Uce kerjain aja terus. Kalau mama tegur ya udah Uce diam, Uce senyum, nggak lagi yang kayak ngelawan-ngelawan gitu. Dan pada akhirnya Uce ngerjain terus, punya penghasilan 6 sampai 7 juta. Mama masih biasa aja Celi. Tapi pas udah bisa beliin motor Scoopy Cash, di sana mama baru bilang, Ups. Nanti dulu dong, Uce. oke, ngebut banget ya, ngebut banget, oke. Oke, jadi pertama Ah, jadi sempat debat sama mama karena mama tuh banget. pinginnya Uce tuh udah kuliah aja gitu ya. Uh, Yes. Cek, boleh tahu nggak mama kerjanya apa sih? Mama Uci itu kerjanya jadi tukang cuci gosok gitu, Celi, ke rumah-rumah orang. Sehari itu bisa 5 sampai 7 tempat dulu sih, tapi kalau sekarang udah mulai berhenti. Kalau sekarang cuma satu gitu, karena satu satu bosnya ini nggak mau ngelepas mama gitu. Pokoknya nggak mau ngelepas mama lah gitu. Uci pun bilang ya udahlah selagi mama sanggup ya udah gitu. Yang penting jangan dipaksa. Gitu, Celi. Oke, oke. Jadi mamanya Uce ini adalah tukang cuci gosok keliling ya. Waktu itu sempat berapa tempat ya, Cek, sehari? 5 sampai 7 itu sempat Lima dalam sampai sehari. tujuh tempat dalam sehari ya, teman-teman. Jadi dan itu ya memang buat biar Uce juga bisa kuliah ya, Ce ya. Bener Nah, banget. terus jadi karena itu ya mungkin karena itu mama sempat debat sama Uce, maksudnya mama pingin lah Uce kuliah dulu aja, nanti baru kerja gitu ya. Nah, Yes. memang pada akhirnya ketika teman-teman punya keluarga yang menentang itu dan teman-teman yakin bisnis ini memang pingin banget, bahkan impiannya adalah buat mereka gitu ya, buktiin aja teman-teman ya, cuma perlu bukti aja, mereka cuma perlu bukti aja kok, sama kita buktiin gitu ya, orang tua bakal bakal setuju kok gitu bahwa oh anaknya nggak neko-neko nih, anaknya nggak macam-macam, kuliahnya juga tetap jalan kok gitu ya. Oke, nah lanjut ya. Uh, Cek, apa sih impian yang udah kecapai? Nah, tadi nih, lanjut ya, lanjut. Jadi Jadi, alhamdulillah dari berkat kerja Oriflame terus gitu kan, Uce udah punya penghasilan 6 sampai 7 juta, udah mm, bisa nih ngasih mama uang bulanan, mm, terus udah bisa gonta-ganti HP udah berapa kali ya? 3 kali deh kayaknya dari hasil mm, uang Oriflame gitu Celi. Terus udah bisa beli apa lagi Uce lupa.
bayar uang kuliah pastinya. Terus Uce pernah di kondisi yang kalau mau kalau mau hangout itu pasti minta-minta uang sama orang tua. Kalau sekarang mah hangout tuh nggak perlu lagi minta-minta sama orang tua kan. Beli laptop juga udah pernah, laptop seharga gaji Uce. Bayangin laptopnya seharga gaji Uce. Itu rasanya kayak gitu, tapi alhamdulillah kan berkat. Pokoknya fokus aja deh gitu, fokus, yakin pasti bisa. Dan yang paling besar banget selama Uce mengerjakan Oriflame, udah bisa beli motor Scoopy Cash buat mama. Nah, di kondisi itulah keluarga besar dan mama pun baru menyetujui kayak untuk ngerjain bisnis Oriflame. Bahkan sekarang mereka itu kalau ketemu sering nanya, kapan lagi naik gajinya? Ya ampun, dulu aja marah-marah. Sekarang nanya kapan naik gaji. Pusing aku tuh. Ternyata kayak gitu. Ternyata jadi gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka cuma butuh bukti aja bahwa kerja bisnisnya kita jalan, kuliahnya kita juga jalan kayak gitu. Jadi nah dari bisnis ini Uce anak 22 tahun ini udah bisa beliin mamanya motor Scoopy Cash dan kita dikasih tunjuk transfer aja. Jadi bener-bener cash gitu. Ya ampun, gak pakai kredit dong. Gila ya. Iya, tahu nggak pas transfer duitnya tuh Uci tengok-tengok bener dong cek nomor rekeningnya udah bener belum nih, soalnya uangnya kan banyak banget, ya ampun 2 digit, ya ampun itu kayak ini harus bener nih, nggak mau salah nih jangan sampai gitu ya, tapi bener-bener udah bener kok gitu, alhamdulillah. Bersyukur banget ya. Nah terus padahal dari pertama mama nggak gitu setuju, terus begitu dikasih motor apa reaksi mama Cek? Pas dikasih motor itu ya pastinya kayak nangis berkaca-kaca gitu, kayak nggak nyangka gitu. Uci emang pernah bilang, "Ma sabar ya, nanti motornya juga datang," gitu. Terus itu di tahun 2019. Itu di tahun 2019 Uci berani kan ngomong kayak itu sama mama. Mama itu orangnya kalau udah dibilang kayak gitu nagih, Cek Eli. Jadi pas Uci ngomong kayak gitu kan, mama itu ngomong, mama tuh nggak dukung, tapi dia tuh nanya terus, kapan motornya, kapan motornya, kapan motornya. Okay. Di situ kayak, ya ampun, ini gimana sih orang tua dukung atau enggak sih sebenarnya. Tapi ya udah gitu, Uci kerjain terus aja gitu. Akhirnya waktu Uca kan nggak ada bilang mau beli motor nih. Waktu itu kan belinya pakai uang dari cash awardnya Oriflame. Uca nggak bilang itu buat beli motor pas dapat. Jadi diam-diam aja gitu. Uca belinya kan sama pacar Uca tuh. Jadi kami pergi bentar gitu kan beli motor dan motornya diantar ke rumah. Jadi emang kami slow aja gitu, nggak ada pertanda kayak motornya datang gitu, nggak ada Celi. Jadi pas motornya udah nyampe gitu kan, ada tetangga yang lihat gitu kan. Itu siapa yang beli motor gitu, keluarlah mama gitu kan, siapa kata mama kayak gitu, itu mau motor kayak gitu kan, langsung mama tuh kayak yang meluk Uce, langsung kayak nangis kayak gitu. Celi Uce pun kayak merinding banget rasanya, ya ampun. Wow, jadi surprise banget ya Cek. Iya, bener-bener surprise, nggak tahu, mama itu bener-bener nggak tahu. Wah gila, keren banget ya teman-teman. Kebayang gak sih kayak mama tuh bakal gimana gitu kalau maksudnya kalau misalnya teman-teman kasih surprise buat mama salah satu barang atau salah satu kesukaan yang dia tuh udah pingin banget tapi nggak kesampaian karena duitnya dipakai buat anak-anaknya kuliah dan sekolah gitu ya. Terus teman-teman kasih dari hasil bisnis kalian gitu. Aku sih nggak kebayang ya, maksudnya begitu mungkin kadang ada mamah yang gengsi kan ya, kadang ada yang thanks ya, tapi dalam hatinya tuh ya ampun bangga banget gitu ya kan. Bahkan bangganya itu nggak bisa dia ungkapin langsung ke kita, tapi bisa dengan mama tuh cerita ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, itu tuh sampai dibeliin sehari, ceritanya mungkin setahun kali kayak gitu. Iya bener-bener ya. Jadi itu rasa bangga yang aku tuh Eli tuh selalu bilang ke member-member bahwa kasih yuk kesempatan orang tua untuk punya rasa bangga itu gitu, untuk ceritain seberapa dia bangga sama anaknya ke teman-teman atau ke
saudara-saudaranya itu tuh kayak nggak bisa dibayar sih sama uang, tapi kita beli impiannya bayar pakai uang gitu kan. Ya tapi itu Iya. perasaan yang luar biasa sih teman-teman, kayak mereka tuh merasa kayak ih berhasil ya gitu, ngedidik anaknya gitu, kayak gitu sih teman-teman ya. Iya, bener Aduh, banget. seneng banget lihatnya Uce. Aku bener-bener sih kayak apa ya, terinspirasi banget sama Uce dan bangga banget sih. Aku ikut seneng banget, dan pas kita di Bali ya teman-teman sempat telepon mamanya Uce. Padahal dari nggak disetujui ya, dari yang kayak maksudnya debat tentang Oriflame, sampai yang kayak aku bilang ke mamanya Uce, aku bilang gini, karena kemarin kita kan nggak tahu bakal pandemi. Aku bilang, Iya. Mama nanti ke Bangkok ya bareng gitu. Iya. Itu mamanya udah seneng banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu loh caranya kalau misalnya teman-teman tuh dilarang. Maksudnya keluarga sih sebenarnya bukan ngelarang kita ya buat ngerjain bisnis, tapi buktiin aja lah gitu ya. Bener. Oke, benar-benar. Oke, nah C kemarin tuh hitung ya, apa namanya total bonusnya ya C. Berapa C? Iya, gila banget. Gak Sampai nyangka, November. hampir 100 juta. Kurang Iya, dikit. iya. Wah, gila ya, gila. Gak nyangka. Oke, next impiannya apa sih, Cek, setelah motornya Mama? Oh iya, tunggu. Jadi Uce ini juga punya impian kan sebenarnya awalnya tuh pengen kasih Mama bulanan, terus Uce tuh nggak pingin mamanya cuci gosok lagi ya, Cek. Iya. Dari 6 tempat, 5 sampai 7 tempat. Sekarang sisa berapa, Cek? Satu doang. Satu doang, sisa satu doang. Itu pun karena orangnya nggak mau lepasin Mama ya. Iya. Mama gak mau lepasin. Orangnya gak mau lepasin mama. Iya. Jadi apa ya, maksudnya satu persatu impian Uce kecapai. Yang aku paling seneng adalah Uce udah bikin mamanya nggak usah keliling lagi. Ya ampun, cuci gosok gitu kan, capek banget pasti ya kan. Udah bisa bayar kuliah sendiri. Oke, impian Uce selanjutnya apa, Cek? Pengen beli rumah. Karena kan sekarang ini kami bukan rumah sendiri. Rumah ini rumah warisan Cek Eli. Habis itu nanti Uce pengen umrohin mama. Pokoknya beli rumah. Terus umrohin mama. Habis itu nikah. Wow. Nikah impian gitu. Yes. Dan itu kayak maksudnya kayak ada jalannya ya, Cek. Karena di Oriflame kita jadi kayak ada jalannya ya untuk berani ngungkapin semua impian-impian kita dan berani list ya impian-impian yang kita udah punya gitu. Kalau bukan karena Oriflame nggak berani Uce mungkin. Oke, ini di sini pasti pada penasaran ya, Ce. Gimana sih cara Uce bagi waktu antara kerjaan bisnis sama kuliah? Jadi kan Uce mulainya itu waktu awal-awal kuliah banget ya, masih semester 2. Di semester 2 itu padat banget Celi. Kalau bisa dibilang kuliahnya tuh setiap hari gitu. Tanggal merah pun kami kuliah. Jadi semua tanggal itu kayak hitam, nggak pernah tanggal merah gitu. Oke. Ya kan ini terus, kayak iya ada nih. Ini ada Junior Uce nih. Hai Tias. Ya kan Tias, kita kalau masih mahasiswa baru itu selalu tanggal merah. Selalu tanggal biru deh. Hitam ini kenapa? Hitam semua ya, nggak ada libur. Nggak ada libur. Jadi memang kayak ya udah atur aja gitu. Jadi waktu itu tuh Uce mengatur kuliah memang dari pagi sampai jam 6 itu kuliah gitu kan. Terus dari jam 7 malam sampai jam 12 itu waktu Uce ngerjain Oriflame. Terus Uce tidur dari jam 12 sampai jam 2 gitu kan. Bangun jam 2 sampai jam 4 buat belajar, buat ngerjain tugas atau ngelaporan gitu kan. Habis itu tidur lagi, bangun jam 6 atau nggak jam 5. Jam 5 paling cepat, jam 6 paling telat. Gitu, Celi. Gitu setiap hari. Jadi kalau bisa dibilang tidur Uci berapa jam ya? 3-4 jam deh. Tapi terputus-putus gitu. Oke. Terputus-putus gitu ya. Benar-benar diniatin ya, Cek? Yes, bener-bener. Jadi emang diatur banget. Udah punya niat ya. Akhirnya udah manage waktunya sebisa kita gitu.
Keren banget ya. Jadi benar-benar diniatin dari awal, teman-teman. Kalau ada niat, kita pasti kebangun kok, beneran. Sepagi apa gitu ya. Kita nggak usah Yes. jauh-jauh. Kalau misalnya teman-teman mau piknik gitu ya, misalnya mau piknik sama teman gitu kan. Oh, disuruh bangun pagi nih jam 4 pagi, pasti kebangun. Jam 3. Pasti, Iya kan? pasti. Karena diniatin. Iya, bener Bener banget. kan? Nah, sama kayak bisnis. Kalau kita niatin, apalagi buat orang tua, pasti pasti kita kebangun deh, walaupun sepagi apa mesti kerjain tugas dan sebagainya, pasti kebangun. Memang sih Pasti. ada kalanya kayak, maksudnya teman-teman tenang aja, maksudnya ada kalanya lah kita tuh bangun yang kayak, maksudnya kita tuh bangun bisnis tuh kurang tidur, banyak pikiran, terus masih bagi waktu dan sebagainya. Tapi teman-teman akan ada waktunya kok gitu ya, beliin motor buat mama ya, resign pensiunin mama, kasih uang bulanan gitu, bener-bener akan ada waktunya. Kalian bisa ganti-ganti HP terus ya kan, bisa beli Iya. laptop ya gak sih gitu ya. Yes, bener Bener-bener banget. ada waktunya kalian menikmati, tapi juga ada waktunya kalian membangun kayak gitu. Yes, bangun dulu Celi, baru nikmatin. Bangun dulu baru nikmatin. Cek, apa yang di Oriflame yang paling berkesan buat kamu tuh apa, Cek? Dari Oriflame itu yang paling berkesan buat saya itu adalah kayak Oriflame itu bikin happy Celi. Bikin happy. Gimana nggak happy gitu ya? Ngerasa kayak kita butuh duit gitu kan. Oriflame mudahkan jalannya dengan kita kerjain bisnisnya itu dari rumah aja, nggak mesti yang harus pakai baju ke kantor kayak gitu kan. Kita ngerjain dari rumah aja loh, happy, enjoy aja. Kita udah bisa punya penghasilan gitu. Happy-nya sih yang Uca dapatin gitu, yang berkesan banget di Uca emang kayak ini bisnis cuman gak terlalu terikat tapi bisa loh bikin orang-orang udah punya penghasilan kayak gitu. Itu sih Celi yang paling berkesan buat Uce. Happy-nya itu selalu bikin happy, dan di sini tuh Uce ngerasa kayak terdidik moral Uce gitu. Karena dulu sebelum gabung Oriflame itu Uce tipikal orang yang emosional, gampang marah gitu. Tapi sejak gabung Oriflame ini kayak ngerasa lebih lebih legowo. Orang-orang pun pada komen, ih kok kenapa sih sekarang kayaknya lebih lempeng, lebih santai. Perasaan dulu emosional banget ya jadi orang kayak gitu, barbar kayak gitu. Gitu Celi. Lebih kayak yang Oke. Oriflame gak cuman kasih kita duit loh, tapi juga kayak ngasih uh, happy-nya gitu, pelajaran-pelajaran hidupnya kayak gitu. Wow, mantap ya, Ce ya. Oke. Jadi ya memang di Oriflame kita nggak cuma belajar tentang 1+1 tuh jadi 2, teman-teman, tapi kita belajar tentang ilmu kehidupan juga, sabar hadapin orang, gimana cara memanage diri sendiri gitu ya, sehingga punya semangat terus, gimana kita leader, maksudnya mimpin orang lain, gimana kita bangunin semangat orang lain, kayak gitu tuh benar-benar Bener banget. learning by doing, jadi sambil ngerjain sambil belajar kayak gitu. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya ke Uce? Jadi kalau pertanyaan dari aku sih udah udah kayaknya udah ya gitu. Terus oh ya, Cek, pernah nggak ngerasain ditolak? Nah, pasti banyak yang nanya, Uce pernah ditolak nggak sih gitu kan? Halo, Cek. Teman-teman boleh ketik pertanyaan, nanti pertanyaannya bakal aku tanyain ke Uce, dan Halo Celi. bakal ada hadiah buat teman-teman ya. Oke, ya Cek, 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 Uce, Uce, halo, ya.
Uce, kedengeran? Halo. Ya, Sorry Uce, tadi ada telepon. ya. Ya Uce Celi, pernah ditolak nggak? sering banget. Udah biasa. Udah biasa. Oke, gimana cara Uce nanggepin penolakan? Pernah nggak sih kayak down gitu karena ditolak gitu, Uce? Kayaknya pernah deh Celi. Pernah. Apalagi Uce emang orangnya dulu kan barbar ya. Jadi kalau mulai sesuatu gitu kan nggak diterima orang itu kayak ngerasa wah gimana gitu kan. Tapi ternyata diajarin bersikap yang baik di Oriflame gitu. Kita itu intinya gini, hidup itu nggak jauh dari yang namanya komunikasi dan silaturahmi kan. Ya jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu hal baru kayak bisnis, ya udah kita mulai jualan. Terus ketika kita jualan, kita ditolak, ya udah kita belajar untuk senyum palsu dulu, maksa diri buat senyum palsu dulu supaya ketika kita sering-sering memaksa diri buat senyum palsu, lama-lama bakal jadi natural gitu. Awalnya emang kayak gitu loh Cak Eli. Jadi kayak ditolak jualan gitu kan kayak makasih ya Kak, kayak terpaksa gitu kan. Tapi semakin sering-sering dicobain kayak udah biasa aja. Kayak kok kayak apa ya, udah biasa lah gitu. Kayak ya gitu Cak Eli, enak aja, biasa aja, nggak terlalu kepikiran lagi kayak gitu. Mindsetnya itu kenapa kita mau coba lagi kan, kalau misalnya kita berbisnis ya kan nggak langsung sukses pastinya, pasti kita butuh waktu, butuh proses. Nah ketika kita ditolak, nah kita mau nggak lagi nih lanjutin prosesnya. Ya udah, kalau kita mau belajar untuk menerima, paksa diri buat menerima dulu supaya kita bisa benar-benar menerima dengan ikhlas gitu. Oke, jadi balik lagi kan, maksudnya Uce ditolak, terus mau coba lagi, itu banguninnya gimana, Cek? Ingat impian lagi Celi, ingat tujuan Ingat impian awal lagi kenapa ya. Uce kerjain Oriflame gitu. Ya karena kalau kita udah punya suatu tujuan gitu kan, meskipun ditolak pasti kita pengen coba lagi gitu, kenapa sih nggak bisa Yes, gitu. Apalagi Uce itu betul. orangnya emang penasaran banget Celi. Jadi kalau misalnya ngelakuin suatu hal gitu yang belum berhasil tuh kayak kenapa sih, ini apa yang salah ya gitu. Jadi kayak terpacu buat Ketantang. coba lagi, terpacu lagi buat coba lagi, harus sukses gitu, pokoknya sampai sukses. Kayak Oke, malah kepacu buat coba lagi ya, bukannya yang kayak down gitu ya, Cek ya. nggak down, cuman kayak yang ini Oke. kenapa ya, kok bisa ditolak gitu. Akhirnya belajar lagi sama Kak Uci, sama Kak Mega. Yang penting belajar, praktek, konsisten, evaluasi. Gitu. Oke, ini pertanyaan dari Ingrid. Uce kan benci banget tuh sama jualan. Nah, pas awal mula bisnis Oriflame itu cara Uce jualan dan rekrut member itu gimana? Iya, jadi dulu emang benci banget jualan, tapi kayak yang ngerasa oh ternyata jalannya bisnis Oriflame itu memang harus jualan dan ngerekrut gitu. Ya udah, belajar menerima gitu kan. Oke, terima gitu. Terus diajarin Kak Mega waktu itu, ayo deh coba jualan ke teman-teman dekat dulu gitu. Terus saya bilang, Kak, Uci kan gak punya modal, gimana? Saya bilang gitu kan. Tenang, bisa aja kok selagi kamu yakin gitu kan, ada orang yang beli pasti bisa. Ajakin aja mereka buat bayar dulu gitu. Kamu jujur aja ke mereka, jualan tuh dengan jujur aja. Kalau misalnya lagi jualan, terus mereka mau beli, kasih tahu, Kak aku nggak punya modal gitu. Jadi boleh ya Kak, kalau pesan bayar dulu ke aku amanah kok. Kalau udah nyampe aku bakal kasih langsung barangnya kayak gitu, CLI. Jadi bener-bener waktu gabung itu nggak pernah pakai modal, bener-bener murni Uce ajakin mereka bayar dulu gitu. Jadi diajarin Mega ya untuk ya udah Iya, lah. diajarin Kak Mega banget beneran, dari kata-katanya gitu, dari Oke, cara-caranya. wow, wow, wow. Oke, oke. Um, Pertanyaan dari Fadila. Kak Uce, Uce pernah direndahin orang nggak? Gimana Pernah cara banget, nanggapin orang yang merendahkan Oriflame, Cek? pernah banget. Bahkan kayak Uce pernah cerita gitu kan ke teman. Woi, aku lagi bisnis Oriflame. Aku ngeliat loh bisnis ini tuh banyak banget bikin orang punya penghasilan. Ya aku juga pengen jadi orang selanjutnya, Uce bilang gitu kan. Terus mereka bilang kayak gini. Mereka tuh kayak ngeludah Celi di situ kayak yang ya ampun, ini aku lagi cerita loh, aku tuh pengen punya penghasilan, pengen sukses, ini kok kok kalian pada kayak gini gitu. Jadi mereka tuh kayak ngeludah, terus ya udah Uce kayak terkejut gitu kan.
akhirnya Uce bilang, ah jadi gimana, kalian nggak ngedukung gitu? Terus Uce bilang, ya udah kalau emang gitu tenang ya, nanti aku pasti 5 juta kok, aku yakin gitu. Jadi memang kayak modal keyakinan aja, percaya diri gitu, meskipun dari keluarga nggak dukung, teman-teman juga nggak support gitu. Akhirnya Uce kuatin diri gitu, tegarin bahu, pikiran bahwa oke, gerak aja terus C, action aja, pasti sampai gitu. Dan beneran Celi, waktu Uce punya penghasilan 5 juta, orang yang ngeludahin itu minta maaf datang dan dia gabung waktu itu. Tapi dia cuma sebentar bisnisnya, mungkin karena ya mungkin mereka belum terlalu kuat sama impiannya kali ya, jadi kayak nggak bertahan lama gitu Celi. Semuanya udah pernah celak laluin, gak diizinin orang tua, keluarga, diludahin. Udah pernah. Oke, jadi kuncinya cuma satu ya, Cek. Buktiin ya. Yes, buktikan kita bisa. Gitu ya. Tadi aku udah bacain pertanyaan berapa? 2 ya. 2. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini adalah 3 orang yang nanti bisa mengirimkan alamatnya ke DM aku untuk aku kirimin hadiah. Yeay, Oke. enak banget. Pertanyaan ketiga adalah dari Tia. Gimana caranya supaya kita tuh pede sama Oriflame karena harganya, Kak? Karena kan harganya kadang ada yang murah, ada yang mahal gitu. Gimana cara Uce? Uce biasa jualan tuh yang harganya berapa, Cek? Kalau Kan yang aku sering lihat Uce nih. jual itu, ya waktu awal-awal gabung itu emang di bawah 100.000 CLI. Karena kan baru mulai. Dan itu Uce fokus jualan tender care masker. Itu di harga 20-30 ribu gitu deh, pokoknya 20-30-50 ribu gitu. Nah, Uce caranya gini, kan kita tahu ya produk Oriflame itu ada yang murah, sedang, dan mahal. Betul. Nah, Betul. terus kan kita tahu diri, kita lagi di lingkungan yang mahasiswa yang tau lah kalau ngeluarin duit itu pasti mikir-mikir. Ya udah, kita pilih nih produk yang menurut kita sesuai dengan budget kantong mereka. Akhirnya Uce pilih lah produk yang di bawah 50 ribu, ya paling-paling mahal 100 ribu lah gitu. Jadi emang Uce pilih 5 produk dan Uce pahamin banget manfaatnya. Ya udah, Uce fokus 5 itu aja Celi, tawarin ke orang-orang. Dengan Uce yang udah paham banget sama produknya, Uce pede gitu. Uce ngerasa ini nggak mahal. Kalau misalnya mereka bilang mahal, udah berarti mereka itu bukan pasar Uce. Uce cari lagi yang lain. Gitu. Oke, berarti pertama Uce beli produknya dulu, kemudian Uce pasarin, belajar dulu 5 produk itu, gitu kan? Yes. Benar ya? Yes. Iya kan? Benar. 5 produk itu dipelajarin, terus habis itu dipasarin karena udah tahu kualitas kegunaan dari produknya, kayak gitu ya, Cek? Yes, bener banget. Dan penting banget kalau jualan itu harus berbinar-binar gitu, harus semangat, jangan sampai Kak beli Oriflame-nya ya, jangan gitu. Uce aja kalau ketemu sama orang jualan kayak gitu, Uce bilang maaf ya Kak, nanti dulu. Tapi kalau misalnya ketemu sama orangnya, Kak belilah ini Kak, manfaatnya kayak gini, Uce bakal dengerin dulu Uce dengerin dulu sampai habis. Kalau emang Uce butuh, Uce beli gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang Kak belilah, mukanya memelas, ngomongnya pelan, mau jualan gitu. Iya, gitu. Ini dengan Tias ya. Oke, jadi Uce itu cari produk yang harganya sesuai dengan orang-orang yang mau ditawarin, kayak gitu Tia. Yes. Ya, jadi kita pede karena kita tahu juga kegunaan dari produknya, terus kita tawarin sesuai dengan kantongnya mereka. Nah, ini ada yang bagus nih, ucapan dari member aku adalah gini. Terkadang kita tuh nggak pede karena kantongnya kita, tapi kita nggak tahu kantong orang yang kita tawarin tuh jauh lebih tebel loh dari kita. Jadi kita jangan terlalu pesimis. Iya. Kayak dukun ya ibaratnya Celia. Kita belum apa-apa udah takut lah nggak dibeli gitu. Ya benar gitu ya. Jadi kita jangan langsung mikir, ini mahal banget. Mahal buat kita, belum tentu mahal buat orang yang kita tawarin. Kayak gitu sih. Ya, terus jangan milih-milih membeli juga gitu. Kadang iyalah gayanya biasa aja tapi dompetnya tebal loh gitu. Iya, kadang kayak orang yang hebring kadang ya seperti itulah. Gitu, kayak tukang sayur di pasar belinya parfum, ya kan? Iya bener banget, parfumnya mahal lagi kan. Iya,
Yes, kayak gitu. Nah, pertanyaan dari oke, 3 orang tadi, Ingrid, Fadila, Terus sama Tias, kirim DM aku ya alamat kalian. Oke. Oke, aku lanjut ke Ibu Sunarsi bertanya, gimana cara rekrut biar orangnya mau? Cek. kita nggak bisa maksa sih ketika ngerekrut itu orang tuh mau apa enggak. Yang kita Hmm. bisa lakuin itu ya penting cerita dan interaksi atau pendekatan gitu. Karena memang kan untuk bisnis itu harus dijalanin pakai hati, harus bener-bener tulus lah gitu ngerjainnya. Kalaupun kita memaksa membuat suatu kalimat yang bikin orang tertarik, ya mungkin saat itu orang tuh bakal tertarik gabung CLI, tapi belum tentu orang itu bertahan. Tapi kalau misalnya kita bener-bener ceritanya itu ada bukti, terus bener-bener yang udah keseringan kita ceritain, pasti mereka gabung sendiri. Bahkan kalau misalnya kita sekali nanya aja mereka mau langsung gabung kayak gitu. Yang penting cara ngerekrut tuh yang penting banyakin cerita aja, konsisten. Pasti kita bakal ketemu kok sama orang yang mau gabung sama kita. Bahkan semakin kita terus bercerita, kita kan bakal closing terus tuh KTP-nya. Orang yang dulu nolak kita bakal datang sendiri untuk menyerahkan diri berbisnis Oriflame gitu. Jadi kayak istilahnya yang penting cerita aja. Kayak Mega yang ngajak Uce ya, Ya, kayak teman Uce yang itu. ngajak Uce datang dengan bawa bukti Bukti transferan ya, transferan. Iya, bonus-bonus upline gitu ya. bener banget. Jadi yang kita ceritain tuh peluang bisnisnya. Jadi lebih ke cerita aja sih Ibu, apa cerita upline, cerita tentang cara kerja bisnisnya kayak gitu. Sebenarnya bukan bukan biar orangnya mau sih, tapi lebih ke kita ngajak orang untuk punya penghasilan sama-sama gitu. Kalau orangnya mau ya bagus, ayo gitu kan. Kalau orangnya nggak mau ya gimana cara bikin dia mau? Nggak bisa. Bisa caranya dengan Bisa kita uh, bisa bangun. nawarin lagi nanti gitu Iya. kan. Dan kita sering cerita di media sosial sehingga orangnya tuh juga jadi lama-lama dari yang nggak tertarik jadi tertarik. Nah, biasanya kita tuh kadang jadi putus asa ketika kita udah nawarin, misalnya kita udah nawarin 10 orang, terus 10-10-nya nggak mau, terus kita berhenti. Nah, itu yang kita merasa bahwa kayaknya semua orang nggak mau gitu. Tapi ternyata leader-leader yang cepat itu mereka nawarinnya nggak cuma 10 sehari, mereka bisa nawarin 20, 30, bahkan ada yang 100 per hari Iya. gitu. Jadi sebenarnya kapasitas dari kita nawarin orang itu lebih banyak, penolakannya memang lebih banyak, tapi yang terima juga lebih banyak gitu. Daripada kita sehari Yes. cuma nawarin 10 orang, ditolak semua, terus kita udah selesai gitu. Berhenti. Besok 10 lagi ditolak lagi, selesai gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang hari ini dia nawarin 20 orang, ditolak, dia nawarin lagi 20 orang berikutnya sampai dapat satu KTP misalnya, kayak gitu. Yes. Kalau Uci sendiri sih 50 orang per hari, Celi. Tuh, Uci aja 50 orang sehari loh, teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi, apa namanya, kuantitas dan kuantitas dari orang-orang yang kita ajak tuh berapa orang sehari kayak gitu. Nah, pertanyaan dari Kak Desi. Kak Uce, gimana cara membangun bisnis dari awal dan gimana cara supaya konsisten? Ini maksudnya gimana bangun konsistennya itu ya, Celi ya? Iya, kalau bangun bisnis dari awal tadi udah ya kayaknya ya. Udah deh kayaknya kan. Konsisten ya kali ya. Konsistennya. Kenapa Uce masih konsisten ngerjain Oriflame? Ya itu karena impian tadi. Pokoknya apa ya? Uce tuh kalau ngerjain Oriflame tuh Uce bilang gini, Uce pernah kok ngerasa jenuh, capek gitu, tapi ya Uce tahu gitu. Mungkin kalau misalnya lagi jenuh tuh Uce mungkin kurang kurang apa ya? Kurang happy sedikit gitu, kayak terlalu terdistract. Ayo kadang gini ada masanya kayak kita tuh lagi semangat-semangatnya ngejar target gitu kan, kayak terdistract sedikit gitu, kayak timbul pikiran negatif, kayak akhirnya jadi jenuh. Tapi akhirnya Uce mikir lagi, loh aku kalau lama-lama kayak gini aku gak dapat apa-apa gitu. Akhirnya
Uce mencari satu hal yang bikin Uce happy lagi, bikin mood Uce balik lagi. Cukup sebentar aja, nggak sampai lama-lama banget. Uce kembali lagi ngerjain Oriflame dan Uce katain ke diri Uce, aku ngerjain bisnis ini untuk keluarga aku, untuk masa depan aku. Ayo konsisten gitu. Jadi kayak harus bisa berdamai dengan diri sendiri juga gitu. Karena diri kita sendiri ini juga butuh diperhatikan loh. Kadang kita terlalu sering ngajak kerja, kita nggak perhatiin. Jangankan perhatiin, kadang kita nggak berterima kasih gitu, kayak gitu. Jadi penting juga buat berdamai sama diri sendiri, sering-sering bersyukur. Uci sering banget kalau mau tidur tuh kayak, alhamdulillah ya hari ini masih sehat-sehat gitu. Makin sehat ya besok. Kita kerja lagi besok cari uang supaya lebih semangat lagi kayak gitu-gitu. Supaya memang tubuh kita ini mensupport kita banget buat kerja, buat semangat, buat happy. Oke, Itu. jadi selalu kasih makasih ya buat diri sendiri dan kasih penghargaan buat diri kita yang udah berjuang gitu ya, Ce ya. Bener. Oke, pertanyaan ini kayak 2 pertanyaan terakhir deh. Gimana cara membuat orang tertarik? Ini kayaknya udah tadi di cara jualan. Oke, pertanyaan berikutnya. Uce pernah jualan, gini, gimana cara menjual produk Oriflame kalau ruang lingkupnya kita tuh hanya itu aja gitu. Apakah ada trik dari Oriflame supaya kita punya pasar sendiri? Ada sih. Itu aja gimana? Bentar. Tadi Kak Fitri Yeni ini ada tanya juga, di Oriflame bisa punya penghasilan bulanan. Bisa Kak, bisa. Bahkan dari penghasilannya tuh dari yang terendah itu 30.000 sampai 70.000 sampai 5 juta. Nah, dari 5 juta ada lagi 5 juta sampai 30 juta. Nah, di atasnya lagi 30 juta tuh ada lagi sampai sekitar 70 juta. Nah, di atas 70 juta ada lagi 70 sampai 130 juta gitu. Jadi dia ada jenjangnya. Gak habis-habis. Nah, Uce udah di level senior director kayak gitu. Nah, nanti di atasnya ada lagi gold director, ada lagi senior gold director gitu. Makin tinggi, pokoknya makin banyak timnya, makin besar tanggung jawabnya, tapi bonusnya makin gede. Gitu. Nah, gimana kalau ruang lingkupnya itu aja, Cek, buat jualan gitu. Apa ada trik dari Oriflame gitu supaya kita punya pasar sendiri? Kalau menurut Uce sih trik dari kita sendiri aja ya, Celi. Kalau misalnya kita tahu lingkup kita masih itu aja, berarti kita perlu nambah teman. Kalau untuk Uce sendiri, kadang Uce sering nambahin teman Uce gitu. Uce kenalan, pokoknya Uce tuh emang suka banget kenalan gitu sama orang. Dulu paling gak suka SD, tapi kalau sekarang suka banget. Pokoknya follow orang, nama-nama teman sambil kenalan, kayak gitu. Terus ajakin komen-komen status, like-like, kayak gitu sih. Kayak gitu, nambahin teman aja Kak. Rajin-rajin nambah teman. Jadi kalau ruang lingkup kita itu aja, kita tuh nambah pertemanan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook. Yes. Jadi teman-teman bisa nambah pertemanan. Nah, dengan nambah pertemanan kita jadi nambah pelanggan baru kayak gitu. Yang lihat status kita jadi makin banyak kayak gitu. Bener banget. Gitu. Ya, aku diajarin sama Uce nambah pertemanan sehari 20 orang kayak gitu. Ya, jadi aku belajar dari Uce juga tuh. Dia suruh nambah pertemanan gitu. Jadi aku nambah pertemanan. Gitu. Dulu aku nggak ngerti, teman-teman. Oh, aku harus follow orang ya gitu. Aku harus nambah pertemanan karena Eli kan biasa dulu tuh Eli kan biasa pakai apa namanya? Ya, pakai Facebook kayak gitu kan. Jadi biasanya banyak yang datang buat add friend gitu baru aku terima. Nah, aku jarang tuh nambah pertemanan sama orang. Tapi sekarang karena Uce bilang suruh nambah pertemanan, udah dari kemarin-kemarin sih, diajar Uce. Oke, nambah pertemanan ya kan belum pernah main Instagram. Jadi tahu gitu dari Uce. Gitu teman-teman ya.
Jadi aku juga belajar dari Uce. Nah, Iya, teman-teman, saling belajar. jangan lupa follow Instagramnya Uce. Apa Ce Instagramnya? Suci Ramadhani Sonata. Oke, lu ketik lah di komen. Oh iya, maaf. Suci Biar Ramadhani nanti follow Sonata. Uce ya teman-teman, follow Uce biar tahu perjalanan bisnisnya Uce. Oke, rasanya ini aja bincang-bincang sama Uce. Semoga Uce lancar terus ya menuju Gold Director, Senior Gold, Fire, Diamond ya Ce. Oh, Diamond lancar-lancar ke Diamond, kita bakal jadi teman juga jalan-jalan ke luar negeri. Yes, bisa ajak mama nanti ya kan. Oke, makasih teman-teman udah dengerin live ini. Ingat 3 orang yang tadi kirim DM ke aku alamatnya, akan Eli kirimin hadiahnya. Oke. Itu aja, makasih Uce sharingnya malam ini. Semoga bisa buat teman-teman, semoga bisa menginspirasi. Ada yang sesuatu yang diambil, yang jelek dibuang ya, yang bagus-bagus saja yang diambil. Oke? Thank you Uce, dadah. Thank you Shelly, dadah semuanya. Dadah.